Bikin apa lagi? Biasa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi sholatihi huwallazi yasrikus sholata kama warada bihil haditsu. Walladzi utawi wong sing salat la yutimu kang ora nyempurnaake sapa alladzi ora nyempurnakno ruku'ahu ing ruku'e alladzi wa sujudahu lan sujude alladzi wa khusyu'ahu lan khusyu'e alladzi
bi sholatihi ing dalem sholate alladzi wa ya alladzi iku alladzi wong yasriku kang nyolong sapa alladzi nyolong as-sholata ing sholat kama waroda kaya perkara waroda kang teka bihi kelawan ma apa al hadisu apa hadis sholat menika selah niku penyambung komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Ingkang sampun barang tamtu kedah kita tindakaken sesempurna mungkin sebaik mungkin sehingga terwujud suratus sholah wa haqiqatus sholah. Mila teng mriki dipungendikaken seorang yang sholat tidak mau menyempurnakan rukuk, sujud, khusyuk, itu berarti mencuri sholat. Mencuri sholat dalam arti kurang begitu menepati hukukus sholat. Kurang begitu menepati seseorang ketika munajat dengan Allah. Itu yang dimaksud mencuri sholat kalau wau. Memang banyak hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Dados maknanipun jagalah kita sholat sehingga natijah atau hasil sholat itu bisa terlihat, bisa kita implementasikan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka ada inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar itu. Wawarot dalam teko apa anaman sak temene wong hafadho kang reksa sapa man jaga sapa man alas sholati ing atase salat wa atamma halan nyempurnaake sapa wong ha ing salat iku takhruju bakal metu apa salatuhu apa salate man hafadho bedo akhale putih musfiratan tur mencorong. Takulu ngucap apa salat hafidzakallah muga-muga ngreksa ka ing sira sapa Allah kama hafitani krana olehmu ngreksa ni ing ingsun waladi utawang layatimu kang ora sempurna atau layatimu kang ora nyempurnakake sapa Allah di as-sholata ing salat takhruju iku metu apa salate wong sauda akhali ireng udliman tur peteng takulu ngucap sapa salat daya akallah muga-muga niat-niate ka ing sira sapa Allah ana doyatani krana oleh ngreksa sira ing ingsun krana uli niat-niate sira ing ingsun sumatulafu moko kari-kari dilempet apa salat kama yulafu kaya uli dilempet apa saubu apa bagian al kholaku kang wis rusak ayudrabu moko nuliti
pukul biha kelawan salat apa wajuhu biha kelawan kuwi salat apa wajuhu kono apa raine kuwi musolli. Wonten keterangan wonten ing salah setunggalipun hadis ketika seseorang itu menjalankan sholat, menegakkan sholat dengan optimal mungkin, sebaik mungkin, itu nanti sholat akan keluar. Artinya dijilmakan sesuatu. Dijilmakan oleh Allah dengan sesuatu yang menyinar. Ini tidak beda dengan Al-Quran. Ketika seseorang itu digemarkan membaca surat Tabarok, maka surat Tabarok itu dijilmakan Allah sesuatu ketika di alam kubur, sehingga ada pembelaan itu surat Tabarok dengan orang yang gemar membaca dari azabul qabri, malaikat yang akan menyiksa orang yang gemar membaca surat Tabarok itu. Dan ini sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi ini tidak aneh, banyak contoh-contoh. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya memang miturut setengah ulama, sebagian ulama, apa yang ada di bumi kita, apa yang ada di langit sana itu membaca tasbih. Cuma kita tidak tahu dan tidak dengar tasbih itu apa yang ada di sana. Iku maknane sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka tidak aneh kalau para ulama mengatakan termasuk ayam-ayam kita ketika menjelang fajar itu juga membaca tasbih. Kluruhipun menika tasbih. Iku sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada ulama yang menafsirkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard niku segala apa yang ada, baik itu di bumi atau di langit, menunjukkan kebersihan Allah, menunjukkan kesucian Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Allah tidak ada duanya dan tidak ada yang menyamai Allah. Iku sebagian ulama anggenipun memberikan makna seperti itu. Dan niki sholat ketika dikerjakan dengan baik, ketika ditegakkan dengan baik, baik itu suratan, baik dan hakikatannya, nanti akan dijilmakan itu nur oleh Allah. Sambil sholat itu mendoakan, mudah-mudahan Allah menjagamu, karena kamu telah menjagaku. Ini nurus sholat yang bisa mendoakan seseorang yang menegakkan sholat dengan sebaik mungkin. Begitu juga seseorang yang melakukan sholat dengan acak-acakan, khusyuk tidak, tumakninah tidak, apalagi tadabbur tidak,
itu nanti akan dijelmakan Allah sesuatu yang gelap. Sambil mendoakan itu sholat. Mudah-mudahan Allah tidak menjagamu karena kamu tidak mau menjagaku. Jadi ada hukum sholat seperti itu yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan ini tidak aneh sekalipun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya tidak aneh, tidak jauh berbeda ketika seseorang itu mempunyai banyak harta. Kemudian tidak mau melakukan zakat, maka nanti akan dijelmakan ular yang menyitari nopo leheripun. Dikawetno niku gulune wong sing ora gelem zakat niku. Wabil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Innama sholatu tamaskunun wa takhabbuun wa takhashuun. Pemesine utawi salat iku tenang. Wa takhabbuun lan khudu. Wa takhashuun lan khusyuk. Walamma ro'a lan semasane ningali sapa Kanjeng Nabi, mirsani sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam ar-rajula ing wong lanang. Alladhi rajul ya'bathu kang dolanan sapa alladhi bi likhyatihi. Lawan jenggote alladhi bi sholati ing dalam sholate alladhi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, lau khasha'a qalbun hadza la khasha'at jawarihuhu. Tabayyana anna khusyu'al jawarih min khusyu'il qalbi wa annahu la kamala li sholat biduni dzalika. Wa qala ngendika sapa salaf ridwanullahi alaihim man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa bis shalah falaisa bi khashi'in. Wala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la khusya'a lamun khusyuk. Apa kalbu hadza apa atine iki rajul la khusya'at maka yakti khusyuk apa jawarihu pira-pira gautane kuwi rajul. Pabawana maka jelasaken sapa Kanjeng Nabi anna khusyuk al-jawarihi sak temene khusyuke jawareh iku min khusyu'il qalbi saking khusyu'e ati. Wa ana ulah sak temene kelakuan iku lakama ora ana sempurna iku maujud li salat kedue salat biduni zalika kelawan tanpa khusyuk. Wa qala lan ngendika sapa as-salaf radhiyallahu alaihim utai ridane Allah iku alaihim uga tetep ing atase as-salaf. Manutawi sapane lamun iku arafa weruh sapa man wong ala yaminihi kang tetep ing atase tengene man musolli wa simalihi lan kiwane musolli. Bahwa kalau teman rupanya musolli iku fi sholat iku ing dalam sholat
Falaisa moko ora ana sapa man, ora ana iku bi khosien kok khusyuk. Niki wonten hadis ingkang ngendikake innamas sholatu tamaskunun. Salat itu tenang. Wa takhashu'un, salat itu khusyuk. Wa takhaddu'un, salat itu khudu'. Jadi kalau toh tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, tidak bisa khudu', itu belum dikatakan sholat yang semestinya. Itu belum bisa dikatakan sholat yang semestinya. Bahkan ini hadis diawali dengan innama. Innama itu mempunyai faedah qasar. Jadi sholat itu yang ada ya khusyuk itu. Sholat yang ada ya tenang itu. Sholat yang ada ya khudu' itu. Tanpa itu belum bisa dikatakan sholat yang semestinya. Ini hadis. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW satu saat melihat seseorang sholat, pada saat itu memegang jenggotnya, dipegang-pegang. Memang mungkin jenggotnya ini menjadi idaman mereka, menjadi pujaan mereka. Sehingga ketika sholat itu dipegang-pegang jenggot itu. Oh, kata Rasul, orang itu berarti sholatnya tidak khusyuk. Khusyuk itu ada di hati. Kenapa orang itu memegang jenggotnya? Dibuat main-main. Ini berarti menunjukkan ketidakkhusyuan orang itu. Dan memang segala sesuatu itu ada di hati seseorang. Segala sesuatu itu ada di hati seseorang. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadal jasad. Di jasad itu ada mudghah. Maka ketika mudghah itu baik, fisik akan baik juga. Kalau hati itu rusak, maka fisik akan rusak juga. Jadi segala sesuatunya itu ada di hati. Bahkan kalau kita memberikan makna, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini sak temene ingsun niku wajah tu madhepake ingsun. Waji ing ati ingsun. Situ ibaratnya pakai wajhi. Ini sak temene ingsun niku wajah tu madhepake ingsun waji ing ati ingsun. Lilladzi maring dat fatara kanitahake sapa alladzi
as-samawati ing pira-pira langit wal ardu lan bumi. Ini kadang-kadang ada yang di hati seseorang itu nampak di muka. Jadi kadang-kadang apa yang ada di hati itu nampak di muka seseorang. Kadang-kadang wong iku bungah. Sing bungah niku lak mesti atinipun, manahipun. Tapi kadang-kadang ditampakkan di muka, terlihat orang itu murung. Kenapa wajahnya itu sempit? Terlihat, karena memang susah. Kenapa wajahnya seorang itu merasa terlihat cerah? Karena memang sedang bahagia, sehat dan banyak uang, banyak rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam satu ayat, fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang mukanya itu menyinar di alam sana nanti, orang itu mendapatkan rahmat Allah. Artinya termasuk ahlul jannah. Tidak ada di surga itu orang yang murung, susah, tidak ada. Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi segala sesuatunya itu ada di hati. Maka Rasulullah langsung mengatakan orang itu sholatnya tidak khusyuk. Karena apa? Ketika sholat memegang jenggotnya itu. Berarti menunjukkan ketidakkhusyuan orang itu ketika sholat. Pabayana mengkon jelasake sapa Rasul anna khusyu' al-jawarih. Saat temen khusyuk jawarih iku min khusyu'il qalbi saking khusyu'e ati. Wa annahu lan saat temen kelakuan iku la kamala ora ana sempurna iku maujud li sholati kedue salat biduni dalika kelawan tanpa khusyuk. Waqalan teman ngendika sapa salaf ulama salaf ridwanullah utawi ridane Allah iku alaihi muga tetep ing atase salaf manutawi sapane ulama niku arafa kok ngerti sapa man ngerti man ing wong ala yaminihi kang ana ing tengene man wa shimali hilan kiwane man fa huwa mongko teman fi shalah ing dalem salat wa huwa teman fi shalat iku ing dalem salat falaisa mongko ora ana sapa man ora ana iku bi khosyin kok khusyuk. Ketika seseorang itu salat berdiri itu yang harus dilihat adalah tempat sujud. Yang harus dilihat adalah tempat sujud. Sehingga ketika seseorang itu ketika sholat tahu keadaan orang yang ada di kanan kirinya. Oh itu yang dipakai baju batik buatan Solo. Oh itu yang dipakai adalah baju batik buatan Lasem. Hatinya seperti itu ketika orang itu sholat. Karena melihat orang yang ada di kanan kirinya. Itu menandakan ketidakkhusyuan seseorang ketika melakukan sholat.
Jadi ketika kita sholat mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, kita fokuskan itu perbuatan-perbuatan kita, bacaan-bacaan kita, gerakan-gerakan kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad balagha lan teman-teman temeka apa al khusu apa khusu di sholat yang dalam sholat sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang minas salafi saking ulama salaf as-saleh mablagon enggong temeka ajiban kang gawakaken Pamin dalika moko iku setengah saking mengkono contone anak akadahum. Saat temene salah sijine salaf. Karena iku ana yako iku tumibu alaihi ing atase salaf apa rumano bahwa kalau utamu sholiku kok imun ngadeg. Salat ing dalam salat au sajidun. Yasabu annahu khaitun. Au jamadun soalnya napa misidati hatihi watuli qiyamihi lan suwene ngadeke kuwi musolli wasujudi lan sujude musolli terjadi sesuatu yang ajaib yang menimpa salah satu di antara ulama salaf pada saat itu sholat. Kemudian tiba-tiba jatuh itu seekor burung di kepalanya. Tidak terasa. Tidak terasa kalau jatuh itu burung di kepalanya. Segitu sholatnya orang-orang terdahulu. Kita sudah sampai ke sana atau belum? Pertanyaannya mesti ngoten niku. Sholat kita itu sudah sampai ke sana atau belum? Jawabipun kewoan. Nyatanipun dereng sampai ke sana. Ini orang-orang terdahulu, para ulama-ulama salaf ketika sholat. Sehingga kalau terjadi sesuatu, bahkan ketika terjadi kebakaran, dan orang-orang yang di sekitarnya itu mengatakan anar. Ulama-ulama itu tidak menghiraukan. Ketika keluar sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ditanya, kita kebakaran. Di kanan kiri kita mengatakan anar, kamu merasa apa? Jawabipun, saya takut api neraka. Saya takut api neraka. Bagaimana murka Allah terhadap orang yang menunaikan sholat, menegakkan sholat, tapi sama sekali tidak ada hakikatus sholat. Kemarin dikatakan bagaikan seseorang yang memberikan hadiah gadis kepada baginda raja yang terhormat. Berarti sama sekali tidak ada penghormatan. Sama dengan seseorang melakukan sholat, menegakkan sholat tanpa terwujud itu hakikatus sholat.
berarti tidak ada penghormatan dengan Allah. Bahkan ada keterangan seorang ulama, bahkan waliyun min auliyaillah, mengatakan kepada putra-putrinya, sudahlah, kamu apa saja. Maumu apa saja. Ketika aku sholat, maumu apa saja. Apa kamu mukul terbang? Apa kamu ketawa? Apa kamu bergurau dengan saudara-saudaramu? Aku tidak akan menghiraukan. Dan aku tidak akan terganggu dengan perbuatan-perbuatan itu. Loh, ngoten. Maka juga saya membuktikan pada saat itu ketika Syekhina itu sholat dan Gus-Gus itu masih kecil. Gus-Gus itu masih kecil. Radio itu diputar. Bahkan dengan lagu-lagu yang keras itu. Saya masih ingat itu yang diputar itu lagunya Ebit GAD. Padahal ya itu sholat. Jajat. Ini juga ada ulama yang mencoba seperti itu. Sudahlah, mau apa? Apa memukul terbang? Apa bergurau dengan saudara-saudaramu ketika abah ini sholat? Sudahlah, mau apa? Aku tidak akan menghiraukan dan aku tidak akan terganggu dengan olah-olah kalian. Ini kekhusyuan beliau ketika sholat. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan wajulat qurratu aini fis sholat. Ketika aku sholat itu hatiku ini masya Allah rasa adem. Saya senang ketika aku sholat. Sebab merasa komunikasi dengan Allah secara langsung. Ini kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasa qatat fi jami'in. Wasa qatat fi jami'il basrah ustuwanah. In za'aja li sukutiha ahli suq. Wa kana ba'duhum yusalli fil masjid. Falam yus'ir biha min siddati istiqraqihi fi sholatihi. Ada satu cerita di Masjid Basrah. Ketika itu jatuh. Tingkat pertama ini jatuh. Dies begitu. Bahkan di sekitar kota Basrah itu terkejut semua. Karena memang sedang ada peristiwa seperti itu. Ada sebagian ulama yang sholat pada saat itu. Sama sekali tidak merasakan kalau tingkat di atas itu jatuh. Tidak terasa. Ya Allah, ya Rabbi. Sekarang bagaimana kalau kita membandingkan sholat kita dengan sholat-sholat para beliau itu? Jauh. Jauh. Ya Allah, ya Rabbi, jauh. Dan itu pun kalau kita lihat secara zahir, sholat kita
sudah banyak manfaat. Kita lihat dalam segala kehidupan kita, rezeki kita, ya, perilaku kita, itu sudah banyak perubahan karena sholat itu. Itu saya yakin sholat kita itu belum maksimal. Belum maksimal. Tidak bisa seperti sholat para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak aneh kalau ketika orang-orang Madinah, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin berjamaah dengan Rasulullah, tidak aneh kalau beliau-beliau itu menegakkan sholat sehingga keadaan Madinah, bahkan sehingga terciptanya Daulatul Islamiyah di Madinah ternyata mendatangkan banyak hal yang menggembirakan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ayat ini bisa berlaku di kota Mekah dan Madinah. Allah Ta'ala menjadikan kota Mekah, kota Madinah, membuat contoh Allah. Kota yang tenang, kota yang tentram, kota yang banyak datang itu rezeki, padahal tanah-tanah yang ada di sana itu tandus, tidak seperti tanah yang kita miliki. Iki wadorobawaw masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya Allah. Jadi sehingga Rasulullah Muhammad SAW mampu mendatangkan banyak makanan yang datang dari luar negeri. Sehingga orang Madinah itu tidak bisa masak. Orang Arab itu tidak bisa masak. Di sana banyak masakan yang dinikmati. Termasuk masakan Indonesia. Itu ada ketika itu rawon. Rawon dari Jawa Timur masuk di Madinah. Masuk di Mekah. Masakan Pakistan, masakan Korea, bahkan pecel juga masuk di sana. Ini setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb. Kemudian ada mindi. Maka terlihat sekali ketika orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu tidak bisa masak. Itu ketika ba'da Khaybar, ba'da waq'ati Khaybar. Setelah perang Khaybar, Rasulullah ingin menikmati makanan yang enak sekali. Karena memang orang Arab tidak bisa masak, akhirnya mendatangkan orang Yahudi. Orang Yahudi yang usianya sudah tua. Yang masyhur masakannya. Itu orang Yahudi. Ini coba. Yang pintar itu orang Yahudi. Akhirnya si nenek tua itu menanyakan kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, Muhammad itu yang disukai apa? Dari masakan kambing yang aku masak, yang akan aku masak ini yang disukai itu apa?
Sayyidina Umar juga menjawab dengan jujur. Yang paling disenangi Rasulullah itu adalah kaki kambing, kikil. Kikil kambing itu yang disukai oleh Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi itu memang orang jahat. Orang Yahudi itu adalah sumber kejahatan sampai sekarang. Kikil itu dikasih racun yang paling banyak. Kikil itu dikasih racun yang paling banyak. Memang Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ketika kikil itu diangkat oleh Rasulullah, kemudian ditampel oleh malaikat. Sayyidina Umar marah-marah. Kamu jahat, kamu akan membunuh Rasulku. Ya mau apa? Itu kan belum mati. Kalau mati ada hukumannya, tapi kalau nggak mati kan nggak ada hukumannya. Pintere wong Yahudi ini kok ngoten. Tapi kamu mempunyai niat buruk akan membunuh Rasulku. Iya. Tapi aku ingin mencoba. Kalau Rasul tentunya dijaga oleh Allah. Ngoten. Jadi mboten saged dipun hukum wong pancen urung mati. Maka ayatnya dalam Al-Qur'an afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalim ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Jadi Kanjeng Nabi iku mungkin kapundhute dipateni. Mungkin kapundhute kapundhut sing gak dipateni. Memang nyatanya pun setelah kejadian itu Rasulullah sering sakit. Tidak lama kemudian wafat. Iki afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala atibaihi fala yadurullaha syai'a. Jadi kapundhute Rasul itu mungkin dipateni melalui racun orang Yahudi. Dan banyak riwayat niat-niat buruk orang Yahudi ingin membunuh para nabi-nabi Allah. Berapa nabi Allah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Ada satu keterangan yang mengatakan sampai 125 nabi dibunuh oleh orang Yahudi itu. Maka boleh kita katakan Yahudi itu adalah sumber kejahatan. Kaya ngeten iki. Bahkan lan ana sapa ba'dhum sapa sebagian ulama salaf iku yusolli salat sapa ba'du fil masjid ing dalam masjid. Falam yashur mongko ora krasa sapa ba'du biha lawan ustuwanah min siddati istighraqihi. Saking bangete istighraqe kuwi ba'du fi sholatihi ing dalam salate ba'du. Bahkan lan ana sapa badung sapa sebagiane as-salafus saleh iku yaqulu ngucapake sapa ba'du li alihi maring garwane wa auladi lan pira-pira putra-putrane. Idza dakhaltu nalikane masuk ingsun fi sholati ing dalam salat fa'alu maka agawa sira kabeh mak perkara badha kang pertela boma. Lakum tumrapi sira kabeh
yakni ngarepake kono sapa ba'du salaf mirafil aswati saking banterake pira-pira swara wa kasratil lagti lan akela wat pa ini moko sak temene ingsun iku la khusu iku ora krasa ingsun bikum klan sira kabeh pakanu rubama pakanu moko ana kono sapa aulad iku rubama yaquluna iku rubama yadribuna itu terkadang padha nabuh sapa aulad bitufi kelawan terbang indahu ana ing sadini ba'du fala yusiru moko ora krasa sapa ba'du bi klan budafi wahtara kolan kobom sapa baitun apa umah ala ibnu Husain wahtara kolan kobom apa baitu Ali apa daleme Ali ibnu Husain radhiyallahu anhuma binari kelawan geni wahwa khali utawi Ali iku sajidun iku sujud Kajalu moko padha tumantan sapa akeh iku yasikhuna padha jerit-jerit sapa akeh alaihi natasi Ali annaro geni yabna Rasulillah salam yarfa moko ora ngangkat kono sapa Ali rosawi ing pustakane Ali Kalamna faraga mukan nalikane wis rampung sapa Ali min salati sing salate Ali kira diucapake lae maring Ali fidalika ing dalem adamur rafi Pakola mongko ngendika sapa Ali alhaq ning lalekake ni ingsun anha saking nar apa narul ukhra kono apa geni neraka geni akhirat inggih wonten malih Sibtu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika salat wonten griya kobong kebakaran besar sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya mengatakan api itu mboten ngopeni sama sekali ketika beliau ditanya kenapa kamu seperti itu aku sedang sholat masalah api dunia itu kecil dibanding api neraka. Ketika aku sholat memikirkan api neraka, ketika membaca ayat yang terkait dengan siksa Allah yang ada di neraka. Jadi lak ngoten. Napa ingkang kita waos pada waktu sholat, apa itu terkait dengan rahmat Allah yang ada di surga, apa yang terkait dengan azab neraka, itu harus kita renungi, harus kita masukkan dalam lubuk hati kita. Itu menjadi tanda bukti dan menyebabkan seseorang sholat itu dengan khusyuk sebaik mungkin. Mila mugi-mugi kemawon napa ingkang kita aturaken niki mangke mampu membawa kita sholat yang lebih baik, sholat yang sempurna, sholat hakikatan wa suratan, sehingga perilaku-perilaku kita di bumi Allah ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mugi-mugi wonten kina manfaatipun. Segala kekurangan dan kekhilafan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima waridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Allahumma innaka antal musta'an wal mustaka inna nastaghfiruka wa nasta'udzika adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'al fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid
wa dibagina min syarri kulli lisanin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamati wa haqiqna bit taqwa hatta nakuna ya Allah min ahli jiwarika ya Allah min ahli jannatika jannatan na'im mal abror wasyuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa bi haqqi qaulika ya ayyuhan nasul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa tuli jannati rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna fauna rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.